Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Halo Wong Kito Galo, sehat? Iya ya. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu tentang vektor. Nah, vektor ini adik-adik merupakan materi kelas 10 ya, materi kelas 10 di semester 1 kalian akan membahas bab kedua. Biasanya bab 1 tentang pengukuran, bab 2-nya tentang vektor ya. Tapi adik-adik tidak hanya harus dipahami oleh kelas 10, tetapi juga anak kelas 11, anak kelas 12, bahkan anak SMP pun itu harus menguasai tentang vektor ini. Jadi materi vektor ini merupakan materi yang berlaku secara umum dan semua siswa itu, bahkan mahasiswa pun itu harus menguasai materi tentang vektor ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe ya, klik tombol lonceng juga, dan sebar video ini ke tetanggamu, ke siapapun yang membutuhkan video ini, karena yakinlah adik-adik, kalau ketika kalian menyebarkan kebaikan, kalian juga akan mendapatkan kebaikan ya. Oke, nggak sabar lagi menunggu bagaimana pembahasan tentang vektor, langsung saja cekidot ya. Penguraian vektor. Penguraian vektor. Nih, penguraian vektor ya adik-adik. Penguraian vektor ini adik-adik, kalau seandainya kalian nanti diberikan vektor. Nih, ada vektor. Vektornya itu seperti ini. Oke, ini namanya vektor gaya. Vektor gaya ini nilainya 10 Newton. Kalau ditanya berapa F di sumbu X, berapa F di sumbu Y, maka jawabannya adalah ini sudutnya membentuk 30 derajat. F terhadap sumbu X, ini kan terhadap sumbu X, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kalau F ini adik-adik kita uraikan terhadap sumbu X, maka ini kan posisi F-nya seperti ini. Putar F-nya ini sehingga dia berada di sumbu X. Putar. Nah, berarti F ini gambarnya hasil proyeksinya akan ke sini kan? Nah, ini merupakan F terhadap sumbu X. Nah, kalau yang satunya lagi adik-adik nih, putar F-nya sehingga dia berada di sumbu Y. Putar. Zep. Nah, berarti gambarnya ke sini kan? Gambarnya seperti ini ya. Ini namanya FY. F di sumbu X, F di sumbu Y. Nah, pertanyaannya Fx-nya itu berapa hasil penguraiannya? Nah, Fx-nya itu karena X ini berada di sumbu karena X ini berada di samping dari sudut 30 derajat, maka dia pakai F cos 30 derajat. Nah, kalau FY-nya ini berada di depan sudut 30 derajat, maka dia pakai F sin 30 derajat. Jadi ingatkan, ketika dia berada di dekat sudut atau di samping sudut, maka dia pakai cos. Kalau dia berada di depan sudut, maka dia pakai sin. Nah, ini merupakan penguraian yang sangat sederhana. Jadi kalau ditanya Fx-nya berapa? Fx-nya itu ialah F cos 30 derajat. F-nya berapa? 10. Cos 30 berapa? Cos 30 itu ialah setengah akar 3. Maka F di sumbu X itu nilainya 5 akar 3. Karena 10 dibagi 2 itu langsung dicoret, itu jadi 5 akar 3 ya. Satuannya Newton. Lalu kalau F di sumbu Y itu nilainya F sin 30 derajat. F-nya berapa? 10. Sin 30 berapa? Setengah. 10 kali setengah itu 5 Newton. Oh, jadi ini 5 akar 3 Newton, ini 5 Newton. F di sumbu X-nya 5 akar 3, F di sumbu Y-nya 5 ya. Kalau ditanya F totalnya ya nggak usah dicari lagi, kan ini ada F-nya itu ialah 10 Newton ya. Ini penguraian yang masih sangat sederhana. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu kalau vektornya ada banyak.
Seperti pertanyaan yang satu ini. Nih, Mbak gambarkan. Oke. Nah, ini merupakan diagram Kartesius dengan ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Lalu di sini ada vektor, vektornya ada banyak. Ini ada F1. F1 ini sudutnya 30 derajat. Lalu di sini ada F2. F2 ini sudutnya juga 30 derajat. Ini ada F3. Nih F3. Oke, F3 nilainya nanti Mbak tuliskan. Ini ada F4 ya. F4 di sini ada 30 derajat juga deh biar lebih enak ya. Lalu di sini ada lagi nih, ada lagi di sini. Ini ada F5, F5. Oke. F1 nilainya 100 Newton, F2 itu 50 Newton, F3 itu 200 Newton, F4 itu nilainya 400 Newton, F5 itu 100 Newton ya. Nah, pertanyaan itu F resultan. F resultan itu atau F total dari vektor tersebut berapa? Nah, pertanyaan yang nomor 2 inilah yang sering ditanyakan oleh gurumu di sekolah atau yang sering ditanyakan di buku-buku latihan, di soal-soal latihan ya. Oke. Yang pertama kita harus cari dulu berapa F di sumbu X, berapa F di sumbu Y ya. Kita uraikan dulu F1. F1 ini kan dia belum berada di sumbu X dan sumbu Y, maka harus kita uraikan. F1 kalau kita uraikan terhadap sumbu X di sini. Nah, kalau yang satunya lagi kita uraikan terhadap sumbu Y di sini. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya, jangan gagal fokus. Nih, ini nilainya F1. Karena ini sisi ini berada di samping sudut 30, maka dia pakai cos atau sin? Pinter, pakai cos ya. Cos 30 derajat. Kalau yang ini sudah pakai cos, maka yang satunya lagi pasti pakai sin dengan sudut yang sama. F1 sin 30 derajat. Ingat ya. Nah, kemudian F2. F2 ini juga perlu diuraikan. Ada yang satu ke sini, ada yang satu ke sini. Oke. Nah, ada yang satu ke sini, ada yang satu ke sini. Nah, sudutnya kan ini. Sudutnya ini, sisinya ini. Yang ini berada di samping sudut, maka ini gunakan F2 cos 30 derajat. Sedangkan yang ini pasti pakai F2 sin 30 derajat. Oke. F3 ini perlu diuraikan atau tidak? Tidak perlu, karena F3 itu sudah berada di sumbu Y, atau kalau sudah berada di sumbu X nggak perlu juga kita uraikan. F4 perlu nggak kita uraikan? Perlu. Kenapa? Karena F4 ini dia tidak berada di sumbu X dan tidak berada di sumbu Y, maka harus kita uraikan. Ada yang ke sini satu, oke, ada yang ke sini satu. Nih, jadi yang ini F4-nya, ini ya F4-nya. F4 ini dia pakai F4, dia pakai cos apa sin di bagian sini, karena sudutnya kebetulan di sini lagi, maka yang ini pakai cos. F4 cos 30 derajat. Bukan berarti semua yang berada di sumbu X pasti pakai cos ya, enggak. Ya, karena kebetulan aja sudutnya di sini lagi dan ini berada di samping sudut, maka dia pakai F cos 30. Yang ini dia pakai F sin. Ya, yang ini dia pakai F4 sin 30 derajat. F5-nya perlu nggak diuraikan? Tidak perlu, karena sudah berada di sumbu X. Jadi dia kalau tidak membentuk sudut tidak perlu diuraikan. Nah, gambarnya seperti itu ya. Agak acak-acakan memang ya, karena vektor harus seperti itu memang ya, penguraiannya harus dijelaskan satu persatu. Nah, F di sumbu X. Yuk kita hitung ada berapa F di sumbu X. F1 di sumbu X ada. Nih, F1 cos 30. Dia ke kanan berarti positif.
F1 cos 30 derajat. F2 di sumbu X ada nggak? F2 di sumbu X ada. Ya, mana? Ini F2 di sumbu X. Ya, dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan, berarti positif. F2 cos 30 derajat. F3-nya ada nggak di sumbu X? Tidak ada. F4 di sumbu X ada nggak? Ada. F4 cos 30, karena dia ke kiri maka ini negatif. F4 cos 30 derajat. F5-nya ada nggak ke sumbu X? Ada. F5 di sumbu X kan? F5-nya itu nilainya 100, dia ke kiri. Karena ke kiri berarti negatif. F5. Jadi yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Ya, yang ke atas positif, yang ke kiri, yang ke bawah negatif. Oke, kita hitung fx-nya. F1-nya berapa, Adik-adik? F1-nya 100. 100 dikali dengan cos 30, setengah akar 3. Ditambah dengan F2-nya berapa? F2-nya 50. 50 dikali setengah akar 3 dikurang dengan F4-nya berapa? F4 cos 30. F4-nya itu 400. 400 dikali dengan cos 30 itu setengah akar 3 dikurang dengan F5-nya berapa? F5-nya itu 100. Jadi fx-nya itu sama dengan ini 50 akar 3 ditambah 25 akar 3 dikurang 200 akar 3 dikurang 100. Maka fx-nya itu sama dengan 50 tambah 25, 75 dikurang 200 berarti min berapa? 75 dikurang dengan 200 berarti min 125 akar 3 dikurang dengan 100 ya. Nanti kalian gunakan alat hitungmu, akar 3 itu berapa? Akar 3 ini nanti dikalikan dengan 125, min 125 kali akar 3 ini dikurang dengan 100. Dapat nanti hasilnya ya. Buat kalian harus yuk dicari di rumah. Nah, FY-nya itu F1 di sumbu Y ada nggak? Ada. Itu letaknya di atas. F1 sin 30 derajat. F1 sin 30 derajat. F2-nya ada nggak di sumbu X, di sumbu Y? F2 di sumbu Y ada. Ini ya, yang ke bawah. Oke, ini kan ke bawah. Kalau dia ke bawah nih ya, ini kalau dia ke bawah berarti negatif F2 sin 30 derajat. F3 ada nggak di sumbu Y? Ada, ke atas. Kalau ke atas berarti positif. Positif berapa? Positif 200 ya. Lalu F4-nya ada nggak di sumbu Y? Di sumbu Y ada. Nilainya ke bawah. Ini nilainya ya. Ke bawah kan? Iya, yang ini bagian ini yaitu F4 ya, min karena ke bawah F4 sin. Oke, sin 30 derajat. Maka FY-nya itu sama dengan F1-nya berapa? F1 masukkan 100 dikali setengah dikurang F2-nya. F2 itu 50 dikali setengah. Oke, ditambah dengan 200. Oke, lalu dikurang dengan 4. F4 berapa? 400 nanti dikali dengan setengah ya. Oke, sekarang nih ini berapa? 50 dikurang 25 ditambah 200 dikurang 200. Ini dengan ini tewas. Jadi 50 dikurang 25 berarti 25 Newton. Nah, baru yang agak menges memang ya materinya, karena memang materinya agak padat kalau untuk penguraian vektor ini. Baru langkah terakhir adik-adik, kalau ditanya F resultan di sini aja ya. F resultan itu ialah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Ya, akar dari masukkan fx-nya. Ini kalian harus cari berapa nilainya ya. Kemudian di sini
masukkan nilainya, ini udah bulat enak ya, 25 Newton. Ini harus dicari dulu. Jadi nanti endingnya deh ya, fx-nya itu dikuadratkan berapa nilainya. Misalnya nih di sini ternyata nilainya itu misalnya 300 atau misalnya 350. Maka 350 dikuadratkan ditambah dengan 25 dikuadratkan, hasilnya itu ditambahkan lalu diakarkan. Dapat nanti hasilnya di sini ya. Oke, buat kalian bisa dicari sendiri nilai F resultannya berapa ya. Nah, ini adik-adik, ini merupakan materi penguraian vektor. Memang sih, wow Mbak kok kayaknya materinya ribet amat deh ya. Ya ribet amat itu kalau seandainya kalian belum terbiasa dengan soal-soalnya. Kalau kalian sudah terbiasa materi tentang penguraian vektor ini, enak banget deh ngerjain soalnya tuh kayak kalian itu makan kuaci, asik ya, semakin dimakan itu semakin pengen terus ya. Jadi ini memang yang Mbak berikan itu sudah soal tingkat tinggi ya. Kalau seandainya kalian sudah bisa menguasai apa yang Mbak berikan hari ini, maka kalian bisa menguasai materi vektor untuk penguraian yang sederhana ya. Ini sudah materinya tingkat tinggi, ini merupakan soal hot ya, soal yang benar-benar high order, membutuhkan pemikiran yang matang, yang tinggi untuk menjawab soal ini. Oke. Nah, adik-adik, buat kalian yang ada yang ingin ditanyakan, misalnya ada yang ingin di request materi apa atau ada yang tidak dimengerti, itu silakan langsung komen di kolom komentar kita, dan saksikan terus setiap episode yang dikeluarkan oleh Kursi Guru karena setiap episodenya akan bermanfaat buat kalian ya. Oke, untuk hari ini cukup ya, semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan untuk kalian para penerus bangsa Indonesia, semangat belajar walaupun kita di rumah aja saat ini ya, tapi harus tetap semangat sehingga Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Terima kasih adik-adik atas perhatian kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.